Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Abis bahas anime nggak jelas kemarin, kali ini kita bakal nerusin petualangan Astuti season 3, Ormas Dukun yang nggak jadi Kiko. Buat yang belum menonton cerita sebelumnya, kalian bisa nonton di sini aja ya. Tinggal klik aja tuh. Oke lah, nggak usah banyak bacot, kita langsung masuk ke ceritanya aja. Tapi kayak biasa, sebelum lanjut, kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa dapat 1,5 M buat bikin geng mafia. Let's go! Kali ini kita dibawa ke masa dimana Chuya masih remaja. Dia tuh pemimpin kelompok domba dan lagi seneng-senengnya ngebantai kelompok mafia pelabuhan. Anjing, dibalikin. Pindah ke kelompok mafia. Di sini ada Mori dan Dazai yang lagi ngeracik ramuan kematian. Tapi Dazai itu dilarang buat mati sama Mori. Soalnya Dazai itu saksi dan bukti waktu Mori diangkat jadi ketua mafia. Sebenarnya nggak diangkat juga sih. Jadi gini, ketua mafia sebelumnya tuh sebenarnya dibunuh sama Mori. Nah, kebetulan Dazai juga ada di sana waktu kejadian ini. Terus Dazai disuruh jadi saksi kalau Mori itu ditunjuk jadi ketua mafia selanjutnya. Di sini kondisi mafia tuh lagi miskin coy, duit kurang, senjata kurang, semuanya kurang. Terus Mori minta Dazai buat menginvestigasi suatu tempat. Katanya di tempat ini tuh ada rumor di mana mantan bos mafia yang udah mati kelihatan hidup lagi. Edo Tensei bejir. Nah, kalau misi Dazai ini berhasil, katanya Dazai bakal dibuatin ramuan kematian yang tokcer sama Mori. Langsung semangat dong mas-mas maniak bundir ini. Akhirnya Dazai sampai di tempat yang dimaksud, yaitu distrik Suribachi. Katanya distrik ini tuh kebentuk gegara sebuah ledakan besar. Dazai datang bareng sama Hirotsu. Bapak-bapak ubanan ini juga ngejelasin kalau saat ini mafia tuh punya 3 kelompok musuh, yaitu Takasekai, GSS, dan kelompok domba. Nggak lama kemudian Dazai ditelepon sama Mori. Gimana? Udah ketemu mantan bos belum? Iya ya, udah ketemu. Nyuruh mulu lu bisa wanying. Kasih gua info tentang Arahabaki. Abah Anarki? Arahabaki anjing? Anak Abah Anarki? Gue kepret juga lu. Dazai sebenarnya baru denger nih info tentang Arahabaki. Hirotsu juga langsung maju tuh ngeliat Chuya, seorang musuh dari kelompok domba. Akhirnya gelut deh mereka. Tapi pertarungan ini nggak bisa dilanjut karena muncul si mantan bos mafia. Abis itu Chuya dibawa ke markas mafia dan diamanin sama Rando. Soalnya bahaya nih anak kalau tantrum. Gak lama kemudian Dazai juga ikut masuk ke ruangan ini. Terus Rando disuruh keluar sama Mori. Soalnya mereka bertiga ada obrolan penting. Langsung to the point aja, Mori ngajak Chuya buat kerjasama. Beneran tantrum dong bujangan satu ini. Dia bilang kalau mafia itu organisasi yang ngerusak kota. Belum lagi rumor yang dia denger kalau mantan bos mafia itu bukan mati karena sakit, tapi dibunuh sama Mori. Iya bener, gua yang bunuh. Si anjing dibocorin sendiri. Cuma kata Mori, mafia yang sekarang itu nggak akan brutal kayak bos mafia sebelumnya. Ya walaupun tetap jahat sih, tapi seenggaknya mafia sekarang tuh nggak neror warga dan ngerusak kota. Mori ngajak Chuya karena mantan bos mafia yang hidup lagi dan Arahabaki itu pasti ada hubungannya. Selain itu, Mori juga pakai teknik ancaman, yaitu pakai temen-temennya Chuya buat sandra biar Chuya mau ikut kerjasama. Mori juga nunjukin rekaman CCTV di mana mantan bos ini muncul di gudang penyimpanan harta punya mafia. Si mantan bos bilang kalau dia tuh dibangkitin seseorang. Dia juga sempat nyebut nama Arahabaki. Arahabaki ini siapa sih bang, dari tadi disebut mulu? Nah, kata Chuya, Arahabaki itu salah satu dewa monster di legenda kuno. Katanya Arahabaki ini yang bikin ledakan besar di distrik Suribachi. Mori juga bilang nih, kalau rekaman CCTV tadi ketahuan sama pendukung mantan bos, mafia pelabuhan ini bisa hancur karena bakal ricuh setelah tahu kalau mantan bos itu ternyata dibunuh sama Mori. Akhirnya Mori nyuruh Dazai dan Chuya buat nyari tahu siapa pelaku yang ngebangkitin mantan bos. Hah?
Gua harus kerja sama si pirang ini. Bacot lu manusia perban. Dih, udah pendek berisik. Lu juga berisik, cok. Diem lu pada kroco. Akhirnya berangkat deh Dazai sama Chuya buat menginvestigasi seseorang yang selamat dari ledakan di distrik Suribachi. Katanya orang ini juga salah satu anggota mafia. Cuma waktu mau ke lokasi, ternyata tempatnya udah dibom, coy. Terus datang mas-mas bersenjata ngehalangi Dazai dan Chuya. Hehehe, tarung lagi kita, bro. Anjir lah, gelut baik taunya nih anak. Orang yang mau mereka temuin tuh ternyata Rando, coy. Orang yang waktu itu ngeborgol Chuya. Cuma tempatnya Rando udah dihancurin sama JSS, musuh dari mafia pelabuhan. Tapi ya, ini orang kagak ada apa-apanya sama Chuya. Mau dikasih musuh sebanyak apa juga bakal rata sama ini anak. Setelah musuh diratain, ada salah satu anggota JSS yang masih sadar nih. Cuma waktu ditanyain informasi, dia nggak mau jawab. Akhirnya ditinggal deh nih orang. Lagian juga ntar mati sendiri dia. Mau mati sekarang apa 5 menit lagi, bang? Sekarang aja lah ya. Anjing, brutal juga Dazai di mafia, cok. Lanjut, sekarang Dazai dan Chuya masuk ke tempatnya Rando. Ternyata orang ini masih selamat, coy. Terus Dazai ngasih info yang dia dapat kalau kelompok JSS itu mau bikin mafia perang saudara. JSS nyebarin rumor kalau mantan bos mafia dibunuh sama Mori. Nah, Rando ini pendukung mantan bos mafia. Jadi, kelompok JSS ini seolah-olah bikin pendukung mantan bos dibantai sama Mori. Belum lagi kabar mantan bos mafia yang hidup mulai muncul. Bisa makin-makin ini kelompok mafia. Selain itu, Rando juga bilang kalau JSS ini ada hubungannya sama Guild, kelompok Amerika yang bikin ricuh di season 2. Abis itu Rando cerita tentang Arahabaki di distrik Suribachi. Jadi, waktu itu kelompok mafia tuh mau tawuran sama kelompok domba. Cuma tahu-tahu ada ledakan besar dan muncul sosok monster yang sekarang berbentuk jadi mantan bos mafia. Karena ledakan ini, semua anggota mafia rata, coy. Cuma Rando sendiri yang selamat karena kekuatannya. Setelah ngedenger cerita barusan, Dazai dapat kesimpulan dan tahu siapa dalang dari semua kejadian ini. Hah? Udah? Terus Dazai dan Chuya mampir ke warnet. Mereka berdua di sini taruhan siapa yang bisa duluan mecahin kasus Arahabaki, dan yang kalah bakal jadi babu. Tapi tiba-tiba Chuya nutup jaketnya, kayak takut ketahuan gitu, coy. Dan ternyata di tempat ini ada 2 anggota domba lain yang lagi nyariin Chuya. Oh gitu, oke lah. Weh, Chuya ada di sini, weh. Weh, si anjing. Akhirnya ketemu 2 anak ini sama Chuya. Mereka bilang kalau teman-teman mereka tuh disandra mafia. Terus minta ke Chuya buat nolongin dan ngebantai para mafia. Dazai tahu-tahu nyerobot. Ya elah, pimpinan kok disuruh-suruh sama kroco. Baru sadar nih 2 anak kalau Dazai itu orang dari mafia. Langsung ditodong lah. Au, takut-takut. Telepon bos dulu ah. Dazai tahu-tahu nelpon Mori, nyuruh buat ngelepasin Sandra karena urusannya udah selesai. Dan beneran dilepas, coy, Sandranya. Loh, gimana sih? Terus Dazai ngajak Chuya cabut buat nyelesain misinya. Tadinya Chuya ditahan sama cewek ganjen ini. Lagian mafia kan udah nggak ada Sandra juga. Cuma Chuya nggak peduli karena katanya dia masih ada taruhan sama Dazai buat nemuin dalang dari kasus Arahabaki. Anak ini juga ngiranya Chuya berkhianat dan gabung sama mafia pelabuhan. Sekarang pindah ke Dazai yang ketemuan sama Rando. Malah bikin warteg, anjing. Dazai di sini ngobrol tipis-tipis tentang Arahabaki bareng sama Rando. Karena waktu itu Dazai bilang kalau dia udah tahu siapa pelakunya, Rando jadi ikut penasaran nih. Dan tidak diduga, Dazai bilang kalau Rando adalah pelakunya. Si Jamet gondrong ini yang malsuin kebangkitan mantan bos dan juga nyebarin gosip tentang Arahabaki. Dazai bisa tahu karena waktu Rando jelasin kejadian Arahabaki, si Rando bilang kalau dia ngelihat pantulan bulan di laut. Jadi gini, ini tanah tadinya rata nih, terus ini laut. Abis itu meledak kan gara-gara Arahabaki, terus bolong. Logikanya, kalau Rando ada di sini, dia harusnya nggak bisa lihat laut karena ketutup di dalam lubang ini. Artinya, Rando tuh emang nggak ada di dalam lubang. Dan si Jamet ini yang ngebangkitin Arahabaki. Rada kaget nih si Rando, dan tiba-tiba... Kena kau Jamet, gua yang menang taruhan lawan. Woi, gua duluan yang bilang tadi. Kenapa lu ada di sini juga, anjrit? Chuya juga ternyata tahu kalau Rando pelakunya. Karena cuma Rando yang bilang kalau dia ngelihat Arahabaki. Soalnya orang lain tuh bilangnya mereka ngelihat mantan bos mafia, bukan Arahabaki. Abis itu, Dazai sama Rando tuh masih penasaran. Arahabaki ini siapa sih sebenarnya? Monster macam apa yang bisa bikin ledakan segede itu? Terus Chuya ngomong kalau Arahabaki itu adalah dia sendiri. What? Gimana?
Terus Cuya cerita, sebenarnya Cuya itu tadinya kayak sebuah entitas gitu coy. Bentukannya kayak biji hitam gini. Terus tiba-tiba Cuya ditarik paksa keluar. Nah, orang yang ngeluarin Cuya itu si Rando ini pakai kekuatannya. Dan entah gimana caranya, Rando bisa nemuin si Cuya. Abis itu Rando bikin ruangan macam domain expansion buat ngehabisi Dazai dan Cuya. Dazai juga dipisah di ruangan tersendiri biar nggak bisa netralin sihirnya Rando. Selain itu, Dazai juga disuruh ngelawan si mantan bos yang tiba-tiba muncul. Nah, ini juga kekuatannya Rando nih. Dia bisa bikin boneka dari orang mati. Selain bikin susah Dazai, Cuya juga kewalahan nih ngelawan Rando. Soalnya kekuatan ruangannya Rando itu bisa ngecounter kekuatan gravitasinya Cuya. Akhirnya Dazai ngajak Cuya kerjasama buat ngalahin musuh mereka. Intinya Cuya itu harus ngebantu Dazai biar bisa netralin kekuatannya Rando. Karena makin kewalahan, Cuya akhirnya ngeluarin kekuatan tambahan buat nahan ruangannya Rando biar Dazai bisa nyentuh dan netralin kekuatannya. Cie, pegangan tangan. Setelah kekuatannya netral, si mantan bos disuapin Dazai pakai tangan besinya. Terus Mamang Gondrong ini dikepret sama Cuya dan tepar di tempat. Terus Rando cerita, jadi Rando ini sebenarnya intel dari Eropa. Dia datang sama temennya buat nyuri Arahabaki yang ada di Jepang. Cuma temennya ini malah berkhianat. Akhirnya temennya dibunuh deh sama Rando. Tapi sayangnya Rando jadi ketahuan dan dikepung pasukan militer. Nah, buat lari dari kepungan militer, Rando mau ngelepas Arahabaki yang disegel buat jadi bonekanya. Tapi gagal dan malah ngeledakin tempat yang sekarang dikenal sama distrik Suribachi. Abis kena ledakan ini, Rando sempat hilang ingatan. Dan Rando itu nama samaran. Nama aslinya adalah Rimbaud. Rando juga bilang kalau Cuya itu bukan Arahabaki. Mungkin Cuya ini orang yang terpilih buat ngendaliin kekuatan Arahabaki. Dan setelah itu, Rando menghembuskan nafas terakhirnya. Lanjut, sekarang kita diliatin sama Cuya yang ada di pemakaman. Ini tuh pemakamannya Rando coy. Terus dia ketemu sama si Rase, temennya di kelompok domba. Awalnya sih ngobrol kayak temen yang lama gak ketemu gitu. Taunya malah ditusuk dari belakang. Si Rase berniat ngebunuh Cuya karena dia tuh gak suka sama keputusan Cuya yang bekerja sama mafia pelabuhan. Si Rase juga bikin keputusan sendiri, di mana kelompok domba sekarang beraliansi sama kelompok GSS. Cuya rada kaget sih, cuma dia sendiri juga ngerasa gak becus jadi seorang pemimpin. Terus dia pakai kekuatan gravitasinya buat kabur dari sana. Di bawah reruntuhan, Cuya ketemu sama Dazai dan puluhan anak buahnya. Dazai dikasih misi sama Mori buat ngajak Cuya jadi anggota resmi mafia. Selain itu, misi lainnya adalah ngebantai kelompok domba dan GSS yang sekarang beraliansi. Cuya langsung gak terima dong. Dia gak mau temen-temen kelompok domba ikutan dibantai. Ya kalau mau join squad boleh nego deh. Akhirnya Cuya minta ke Dazai buat jangan ngebunuh anak-anak kelompok domba. Yang artinya Cuya nerima tawaran buat masuk ke mafia pelabuhan. Pindah ke markas mafia, Cuya ketemu sama Mori. Dia dikasih topi peninggalan dari Rando. Mori juga punya tuh data-data tentang Arahabaki yang diambil dari Rando. Tapi data ini cuma boleh dibaca sama petinggi mafia. Otomatis Cuya harus jadi petinggi dulu nih biar bisa baca semua data ini. Selain itu, Mori juga bakal ngejawab semua pertanyaan Cuya. Akhirnya Cuya tanya, seorang pemimpin organisasi itu harus kayak gimana sih? Seorang pemimpin itu harus Sigma. Enggak cok. Ya pokoknya Mori ngejawab arti sesungguhnya dari seorang pemimpin. Nah, jawaban ini tuh bikin pemikiran Cuya terbuka. Akhirnya dia tunduk dan mengabdikan dirinya buat mafia pelabuhan. Setelah bergabungnya duet maut yaitu Dazai dan Cuya, mafia pelabuhan bisa ngembangin organisasinya dengan pesat. Kita pindah ke masa sekarang. Di sini ada Mori dan Koyo ketemuan sama Ace. Ace ini salah satu petinggi mafia, cuma baru kelihatan aja. Nah, Ace tuh ngasih laporan kalau dia berhasil nangkap Fyodor. Lah bang, Fyodor ini siapa? Nah, makanya nonton season 2-nya dulu anjing. Nih, di sini nih. Oke, lanjut. Ace bilang ke Mori kalau masalah Fyodor biar dia aja yang ngurus. Tadinya Koyo kagak percaya tuh, dia kayak trust issue sama nih orang. Cuma Mori ngebiarin masalah ini diurus sama Ace. Walaupun Ace ini petinggi beban di mafia, paling enggak ini orang tuh tajir melintir. Makanya dia masih dimanfaatin sama Mori. Pindah ke Ace yang lagi datengin Fyodor, dia langsung ngambil pisau dan lah malah dilepasin anjir.
Terus Es ngebawa Fyodor ke tempat tersembunyi sambil main poker. Bang, judi haram bang. Es di sini niatnya mau ngajak Fyodor kerjasama. Fyodor kan sempet tuh ikut campur waktu perang lawan guild. Nah, sekarang dia diajak Es buat ngalahin Mori dan ngambil alih mafia pelabuhan. Wow, si anjing emang. Fyodor juga disodorin kalung tuh. Dan kalau Fyodor nolak tawaran ini, bisa aja Fyodor langsung di-end di tempat. Mending lu yang gua end gimana? Goblok sia, dikasih hati minta telur ceplok lu. Terus Es ngasih tahu kekuatan dia, yaitu ngubah nyawa seseorang jadi berlian. Nah, ini tuh gara-gara kalung tadi coy. Dimana orang yang pakai kalung ini nyawanya bakal disedot sama Es dan diubah jadi berlian. Wanyeng pesugihan bejir. Anjir, gua juga dong. Lah, baru sadar nih bocah. Setelah tawarannya ditolak, Es mutusin buat cabut. Siapa tahu Fyodor besok berubah pikiran. Abis itu Fyodor dibersihin sama Karma, bocah yang jadi babunya Es. Sambil ngebersihin, si Karma bilang, boleh uga lu bang tadi nantangin Es. Soalnya Es ini bisa dibilang salah satu petinggi yang berbahaya. Tapi hal ini nggak bikin Fyodor kena mental. Lagian kata Fyodor, dia tuh punya kekuatan buat memanipulasi ruangan dan kesadaran. Kayak hipnotis gitu kali ya maksudnya. Besok harinya Es nemuin Fyodor lagi. Di sini Fyodor ngajak Es main kartu. Kalau Fyodor kalah, dia bersedia buat pakai kalungnya. Tapi kalau menang, Es harus ngebebasin Fyodor. Setuju nih Es, lagian dia kan pemain gaplek tingkat kabupaten. Gampang lah menangin permainan kartu doang. Permainannya tuh nebak kartu yang keluar, angkanya lebih besar atau kecil dari kartu sebelumnya. Dan tidak diduga, Fyodor nebak semua kartu tanpa salah sedikit pun. Langsung ngamuk dong bandar gaplek ini. Terus dia manggil pasukan di luar, kagak ada yang jawab. Pintunya nggak bisa dibuka, jam dinding juga nggak jalan. Es juga ngerasa janggal, kok bisa Fyodor nebak kartunya tanpa salah sedikit pun. Akhirnya Es sadar kalau Fyodor lagi pakai kekuatannya, yaitu manipulasi ruangan. Dia bisa tahu kekuatan ini soalnya Es sempat pasang penyadap waktu Fyodor ngobrol sama Karma. Nah, dengan logikanya Es mikir ini tuh kayak genjutsu doang, trik sepele ini mah. Kalau gua bundir juga bisa balik ke dunia nyata gua bro. Tapi salah, Es malah metong beneran. Dan sebenarnya Fyodor tuh nggak ada kekuatan buat manipulasi ruangan dan kesadaran. Ini tuh jebakan buat Es. Sebenarnya radio sama jamnya itu dirusak pakai minuman. Kunci pintunya juga diganjel gabus biar nggak bisa dibuka. Lah terus kalau nebak kartunya gimana itu bang? Nah kalau ini emang si Fyodor yang jenius. Soalnya dia bisa ngapalin semua goresan yang ada di kartu. Wanjrit, gila juga nih orang. Selain itu, ketangkep sama mafia juga bagian dari rencana Fyodor. Soalnya Fyodor tuh ngincer, oh lu mau maling berlian ya bang? Gua nggak semiskin itu bejir. Ternyata Fyodor tuh ngincer data yang dikumpulin Es, dimana data ini isinya seluruh kemampuan yang dimiliki sama kelompok mafia pelabuhan. Nah, karena Fyodor nggak mau rencana ini dilihat orang lain, Fyodor akhirnya harus ngebunuh Karma. Nyeng, sekali sentuh mati, cok, apa sih kekuatan dia ini? Pindah ke tempat lain, kita bakal diliatin anggota Ormas Dukun yang nongkrong di warkop Mang Rudi. Tapi orang-orang di sini tuh pada lemes, gegara abis tarung sama kelompok guild. Astuti juga bilang, gegara guild kalah, banyak kelompok kriminal muncul buat ngambil sisa harta punya guild. Tapi anak-anak lain kayak, alah, paling juga kroco semua itu. Dan tanpa disadari, mereka tuh lagi dimata-matai seseorang. Besok harinya anggota Ormas mau ngopi-ngopi lagi nih. Cuma mereka kaget ngelihat tempat ini berantakan dan juga Mang Rudi yang tangannya berdarah, gegara kuku jempolnya dicabut sama kelompok kriminal yang nyerang tempat ini. Wah, langsung emosi maksimal nih kelompok Ormas. Pindah ke kelompok kriminal yang nyerang warkop, mereka di sini ngerasa udah berhasil nih bikin kelompok Ormas ketakutan. Dan pasti kelompok Ormas ini bakal ngasih tahu di mana harta dari kelompok guild. Selain itu, mereka juga nggak takut diserang. Tempat mereka ini pengawasannya ketat, CCTV di mana-mana, dan juga pintu segede gaban ini nggak bakal jebol. Wanyeng jebol, kok bisa ketahuan bejir? Ya elah, samaran po 5 detik doang ketemu. Lah CCTV-nya? Lah itu, lu lihat aja sendiri. Terus penjaga gua rata tuh sama kucing garong. Bejir, bang, tolong bang, gua diserang sama... Mau nelpon siapa sih bang? Entar aja ya, gua geraji dulu sini. Abis itu anggota Ormas balik ke warkop. Mereka penasaran sama harta guild yang diincar kelompok kriminal. Terus Dazai bilang kalau harta guild itu kagak ada. Ini kayaknya gosip yang disebarin sama seseorang. Gak lama kemudian Mang Rudi ngenalin pelayan baru di warkop ini, yaitu
Lu ngapain di sini, Cok? Gak usah tanya-tanya lu. Lanjut, sekarang Astuti bareng sama Kunikida mau ketemu sama seorang hacker legendaris. Dia mau minta tolong buat bongkar remote kapal terbang punya guild yang waktu itu sempat dihack sama Fyodor. Kunikida pengen tahu nih siapa pelaku yang ngehack remote ini. Setelah sampai di tempat yang wanjrit sampah semua, Cok, akhirnya kita dikenalin sama Katai. Walaupun bentukannya kayak wibu introvert bau bawang, kemampuannya nggak bisa diremehin, coy. Dia bisa pakai barang elektronik tanpa nyentuh, wanjay. Tapi Kata itu lagi bad mood dan gak bisa kerja gara-gara dia lagi jatuh cinta sama cewek. Selain itu dia kan wibu introvert, dia jadi gak berani gitu buat kenalan. Ya elah, gara-gara cewek doang lu kayak mana sih orangnya? Oh iya, cakep bejir. Nah, biar Katai mau kerja lagi, dia minta ke Kunikida sama Astuti buat nemuin cewek ini biar Katai bisa ngasih surat cinta. Pindah bentar ke Higuchi, waktu lagi nyetir dia ketemu sama Akutagawa di tengah jalan. Bejir, Mas Akutagawa ganteng banget. Cuma Higuchi harus berhenti ngehalu karena Akutagawa ternyata ketemu sama cewek yang diincer sama Katai, coy. Cewek ini bahkan diajak pulang bareng ke rumah Akutagawa. Langsung galau semalaman tuh Higuchi. Ngapain ya mereka berduaan di rumah? Abis itu Higuchi malah mata-matain Akutagawa. Tapi bukannya ketemu Akutagawa, Higuchi ketemu anggota ormas sambil megang foto cewek. Higuchi jadi overthinking deh. Wah, jangan-jangan tuh cewek anggota ormas. Ngapain, Mbak? Wah, anjir, kaget goblok. Langsung tegang tuh suasana di sini. Sebenarnya buat sementara waktu, ormas dukun dan mafia tuh nggak boleh saling serang. Cuma kalau posisinya udah begini ya, tolong kasih tahu gue sama cewek yang difoto please. Lah? Akhirnya mereka bertiga ngobrol. Cuma aslinya Kunikida sama Astuti nggak kenal-kenal amat sama cewek yang difoto. Astuti tuh cuma mau ngasih surat cinta doang. Ah iya, kasih aja, itu cewek pasti mau kok sama lu. Biar Akutagawa buat gue. Itu surat cinta dari gua, woi. Kayaknya tuh cewek nggak mau sama wibu deh. Gak lama kemudian keluar nih cewek yang mereka cari. Langsung ribut kan Katai sama Higuchi. Cewek ini juga langsung panik dan kabur dari tempat ini. Setelah kejar-kejaran, mereka berhasil mojokin cewek ini di sebuah gang. Tapi lah, ternyata cewek ini Gin, coy. Dan yang bikin kaget lagi, Gin ini adiknya Akutagawa. Wanjrit, mau dah gue jadi adik iparnya Akutagawa kalau begini. Walaupun Gin ini anggota mafia, Katai pada akhirnya tetap ngasih surat cinta. Karena dia tuh beneran love you segedung lah ibaratnya. Mau anggota mafia juga nggak peduli. Apakah diterima? Jelas tidak dong. Tapi walaupun patah hati, kata Kunikida, Katai pasti bangkit lagi. Karena tujuan Katai itu biar dia tahu hasilnya. Mau ditolak atau enggak, masalah nanti dah. Yang penting Katai udah ngasih tahu isi hatinya. Tuh coy, dengerin. Mending langsung tembak aja daripada disikat temen lu duluan. Wadaw. Oke lah, lanjut. Sekarang Astuti sama Kyoka mau ngopi nih. Mereka juga ketemu sama Lucy. Cuma dia ini mukanya kayak kesel gitu sama Astuti. Tahu nggak kenapa gua kesel sama lu? Hah? Gue nggak ngapa-ngapain anjir. Emang semua cowok tuh sama aja. Apa sih? Tenang, kalau dia macem-macem, gue yang selepet. Terus Lucy ngasih sebuah surat. Katanya ada seseorang minta Kyoka buat ngambil koper di kapal. Cuma kapal yang mana kagak dikasih tahu. Soalnya informasi kapalnya disembunyiin sama Lucy. Setelah dicari ke sana kemari, Astuti ketemu sama Lucy sambil bawa kertasnya. Lucy tuh nyusahin Astuti buat balas dendam. Soalnya waktu itu Astuti pernah ngomong mau nyelamatin Lucy setelah berhasil ngelawan guild. Cuma pada akhirnya Astuti nggak datang-datang. Ya elah mbak, ribet banget hidup lu. Terus kertasnya dilempar ke laut sama Lucy. Tapi Astuti malah kakinya kejepit dan tenggelam. Lucy jadinya panik kan. Terus nyelamatin Astuti dan dibawa ke ruangannya. Astuti di sini minta maaf karena nggak sempat nyelamatin Lucy. Soalnya dia tuh udah ribet buat tarung sana sini. Tapi sebenarnya dia tuh sempet kok nyariin Lucy abis perang. Ngedenger kata-kata barusan, Lucy jadi malu-malu kucing. Emang sundere nih orang. Terus karena bajunya basah, Astuti punya ide buat pakai kekuatannya Lucy biar bajunya kering lagi. Tapi Lucy juga rada nggak yakin sama idenya Astuti. Yang ada malah what the fuck? Abis itu Astuti, Kyoka sama Lucy nyari koper yang dimaksud bareng-bareng. Setelah ketemu, ternyata di koper ini isinya sebuah laporan tentang hari kematian orang tuanya Kyoka. Kita bakal flashback sekitar 3 tahun yang lalu, di mana bapak dan ibunya Kyoka ini lagi diserang sama sekelompok ninja. Kita juga dikasih tahu kalau bapaknya Kyoka itu seorang intel dari pemerintahan, dan ibunya seorang pengguna kemampuan iblis salju. Nah, waktu diserang, bapak ibunya tuh kena darah, di mana darahnya ini bisa ngendaliin seorang buat ngebunuh. Karena nggak mau anaknya ikut kebunuh, cepet tebas aku dek. Oke mas. Lah,
Terus ibunya Kyoka nyuruh iblis salju buat ngelindungi Kyoka, yang mana ibunya jadi dibunuh sama iblis salju. Karena pemerintah nggak mau berita ini dilihat masyarakat, mereka malsuin kejadian ini jadi kekuatan iblis salju yang hilang kendali. Dari sini Kyoka akhirnya tahu kalau bukan dia yang ngebunuh orang tuanya, dan iblis salju ini adalah bentuk cinta dari orang tuanya biar Kyoka tetap hidup. Kyoka, kalau kamu sedih aku siap kok jadi... Mau jadi buaya lu? Terus kita dikasih tahu juga nih, orang yang naruh laporan barusan adalah Koyo, dimana dia nyuri laporan ini dari pemerintahan. Koyo ini kayaknya sayang ya sama Kyoka. Next, hari berikutnya Astuti mau ngejalanin misi sama Tanizaki. Sebenarnya ini misinya Ranpo, cuma dia nggak bisa datang karena lagi makan kue. Penting banget ya anjim. Jadi kasusnya tuh ada bapak-bapak ketabrak truk. Dia juga megang potongan kertas koran gitu. Nah, mereka nih bingung cara mecahin kasusnya kayak gimana. Ryoi Kitenkai. Salah anime dong anjrit. Terus Astuti keinget sama pesan Ranpo. Kalau dia bingung, Astuti disuruh ke toko bunga. Gak lama kemudian, Tanizaki dapat laporan tentang identitas korban. Tapi Astuti langsung terkejut abis setelah tahu siapa korbannya. Ternyata dia adalah kepala panti asuhan yang ngebuang Astuti. Tadinya Astuti seneng nih, orang yang dulu ngebuang dan jadi mimpi buruknya udah gak ada lagi di dunia ini. Cuma dia keinget kata-kata si kepala panti asuhan. Kamu harus benci padaku tapi jangan benci pada dirimu sendiri. Anjay, bijak banget gua. Jadi galau nih Astuti, bingung dia sama apa yang terjadi. Terus sore harinya, Tanizaki nyamperin Astuti. Dia ngasih potongan koran yang lain. Nah, ini tuh berita di mana Astuti jadi pahlawan waktu perang lawan Guild. Tanizaki juga bilang, ini kayaknya kepala panti tuh mau nyamperin Astuti dan ngasih selamat karena udah berhasil nyelamatin kota Yokohama. Cuma Astuti masih nggak percaya gitu. Masa iya sih orang dia dari dulu disiksa, sekarang mau ngasih ucapan selamat? Akhirnya dia lari deh. Oi bang, kayak mana nih? Bantuin kek. Terus Astuti ngobrol sama Dazai di taman. Astuti cerita, waktu itu kan Ranpo sempat bilang ke Astuti buat mampir ke toko bunga. Nah, setelah dicek, ternyata emang ada bunga pesanan dari kepala panti asuhan. Astuti cerita juga kalau kepala panti tuh ketabrak waktu mau ngambil bunga. Gegara kertas koran yang dipegang terbang ke bawah angin. Astuti udah bener-bener campur aduk tuh emosinya. Terus Dazai bilang, mau bagaimanapun kelakuan kepala panti yang nyiksa Astuti tuh nggak bisa dimaafin. Tapi neraka yang dibuat kepala panti itu berhasil membesarkan Astuti. Dia bisa nyelamatin orang-orang, bahkan bikin orang lain punya harapan hidup. Satu hal yang Dazai kasih tahu adalah, biasanya anak itu bakal nangis kalau ayahnya meninggal. Dan kata-kata Dazai ini bikin Astuti nggak bisa nahan air matanya. Lanjut, kita pindah ke Luisa, si ahli strategi dari Guild. Dia sekarang ada di distrik Suribachi buat nyari bosnya yaitu Francis. Dan gak pakai lama, akhirnya dia ketemu sama Francis yang sekarang jadi gelandangan. Bang, duit bang, gopeng gak apa-apa dah. Jadi gembel bejir bos gua. Akhirnya mereka ngobrol. Di obrolan ini, Luisa tuh pengen bosnya balik lagi dan memimpin Guild. Tapi dari kekalahan kemarin, Francis udah kehilangan harapan. Dia udah gak ada kekayaan dan status. Ditambah lagi, dia juga gak bisa nyelamatin istrinya. Walaupun sempat dipaksa sama Luisa, Francis mutusin buat cabut dan nyuruh Luisa pergi. Terus tiba-tiba Luisa dicegat sama kelompok kriminal yang waktu itu sempat dihajar sama anggota ormas. Mereka tahu Luisa ini orang Guild dan mereka masih kepo nih sama harta punya Guild. Tapi Luisa bilang kalau harta yang mereka maksud tuh kagak ada. Luisa juga udah pasrah karena sekarang dia udah nggak ada tujuan dan harapan. Terus waktu Luisa mau di end, Francis datang coy, pakai kekuatan duit gopek yang sempat dikasih sama Luisa. Terus dia minta Luisa ngasih semua yang dia punya buat ngalahin semua musuh ini. Sebagai gantinya, Francis bakal nurutin apa yang Luisa mau. Musuh udah habis semua, sekarang Francis bakal nurutin permintaan Luisa, yaitu balik jadi pemimpin Guild. Abis itu mereka belanja biar Francis kelihatan ganteng lagi kayak anime. Dan mereka berdua bakal nyusun rencana buat mengembalikan kejayaan kelompok Guild dengan cara ngebeli kantor biro kemampuan khusus di Yokohama. Terus mereka nyewa sebuah gedung dan Luisa bakal bikin strategi. Cuma Luisa tuh introvert, dia bisa mikir kalau sendirian. Jadi dia butuh waktu sendirian sekitar 3 menit. Ya udah sok kerja. Bang, itu kosan tetangga. Weh anjirit, maaf bang. Emang kita nggak nyewa segedung ya? Kita kan lagi miskin anjir. Oh ya udahlah, ikut nonton ya bang.
Hahaha, lucu banget, anjir. Terus di dalam ruangannya Luisa bikin strategi. Nah, sebenarnya kekuatan Luisa tuh bukan pinter bikin rencana, coy. Kalau dia lagi menyendiri gini, dia tuh bisa memperlambat waktu sekitar 8.000 kali lipat. Wanying. Pindah ke tempat lain, kita dikenalin sama Dr. Ekelberg. Dia ini orang jenius yang bikin sistem Eyes of God. Sistem ini tuh bisa ngenalin wajah orang cuma dari rekaman CCTV. Tapi dia sekarang lagi depresi dan mau bundir. Tahu-tahu muncul nih Mamang Francis. Kaget dong si dokter. Francis ini tahu masalahnya, di mana dokter ini dituduh ngebunuh temennya sendiri. Dan ironisnya lagi, dokter ini ketahuan ngebunuh gara-gara sistem yang dia bikin sendiri. Terus Francis nawarin dia bisa buktiin kalau dokter nggak bersalah. Tapi syaratnya, si dokter harus ngasih hak cipta Eyes of God ke Francis yang setara dengan harga 3 miliar. Wanjay. Sekarang Francis datang ke kantornya dokter. Dia ngobrol sama direktur kantor ini. Francis bilang kalau dia bisa ngebebasin bawahannya si direktur. Tapi nggak gratis dong. Dia minta bayaran 1,5 miliar. Cuma direkturnya kagak mau. Dia malah kayak nggak peduli gitu sama bawahannya. Akhirnya Francis cabut terus nyuruh Luisa menginvestigasi kasus ini. Pindah ke kantor ormas. Di sini ada Po yang tiba-tiba datengin Ranpo ngasih tahu kasus tentang Dr. Ekelberg. Lah, minta tolong Ranpo si anjing. Ya, intinya Ranpo bilang kalau dokter tuh nggak bersalah. Pembunuh yang asli tuh si direktur. Lanjut ke persidangan si dokter, Francis ketemu sama si direktur. Dia langsung ngomong kalau direktur ini adalah pembunuh. Ternyata direktur ini ngehack sistem yang dibikin sama dokter. Terus bikin seolah-olah dokter ini pelaku pembunuhannya. Tapi kalau disogok nggak gua bocorin deh. Kan tahu nih gua ujungnya. Minta apa lu? 6 miliar deh sama NMAX 1. Yaudah nih, awas aja mulut lu cepu. Balik ke persidangan dokter, waktu mau divonis sama Pak Hakim, Mamang Francis tahu-tahu muncul. Dia ngasih rekaman obrolan mereka di lorong tadi. Tapi kalau disogok nggak gua bocorin deh. Yaudah nih, awas aja mulut lu cepu. Francis juga ngasih bukti kertas cek yang ditandatangani sama direktur sendiri. Abis ngasih bukti ini, Francis langsung cabut dari sana. Brengsek lu bule, udah dikasih NMAX masih cepu lu. Terus Francis ngasih tahu, selain udah merasi direktur 6 miliar, Francis juga bikin saham si direktur anjlok. Soalnya rekaman di sidang tadi langsung viral, di mana orang-orang tahu kalau si direktur ini seorang pembunuh. Selamat menikmati kemiskinan ya bro. Sekarang pindah ke Fukuzawa, dia lagi jalan-jalan terus ngeliat bercak darah di jalan. Setelah diikutin, dia sampai di sebuah gang terus diserang sama sosok misterius. Cuma ya gini doang deh. Tapi sosok misterius ini tiba-tiba nembakin sesuatu ke leher Fukuzawa. Nah, gara-gara ini tahu-tahu Fukuzawa ambruk kayak kena racun gitu coy. Setelah serangan ini Fukuzawa langsung dirawat. Cuma dia nggak bisa pulih. Bahkan pakai kekuatan Yosano juga kagak sembuh nih orang. Terus kita ngeliat Dazai, Kunikida sama Astuti lagi ngobrol. Kata Dazai, kejadian ini tuh sering muncul, di mana orang yang punya kemampuan khusus diincer dan dibunuh sama sosok misterius bertopeng. Nah, hal kayak gini tuh nggak bisa dibiarin sama si penguasa malam, yaitu mafia pelabuhan. Soalnya bisa bahaya nih kelompok mereka kalau kehilangan anggota yang punya kemampuan khusus. Dazai juga yakin kalau mafia pasti udah bergerak buat nyari siapa pelakunya. Ngomong-ngomong soal mafia, kita diliatin sama Mori yang abis belanja sama Alice. Terus waktu mereka mau pulang naik mobil, Mori belum mati coy, dia diselamatin sama Alice. Tapi gue kecekek ini tulung. Terus Mori dapat telepon dari Akutagawa. Katanya musuhnya tuh berhasil makan umpan jebakan dan Akutagawa disuruh buat ngawasin musuhnya. Langsung ketemu nih Akutagawa sama targetnya, si sosok misterius yang ngincer pengguna kemampuan khusus. Dan ternyata dia adalah Nathaniel coy. Cuma tatapannya kayak kosong gitu. Bahkan dia juga lupa sama Akutagawa. Padahal mereka sempet tarung di season 2. Balik ke Mori, dia disamperin sama polisi yang tanya tentang kejadian mobil meleduk. Tapi Mori pakai alasan lain. Gak apa-apa bang, gak apa-apa. Ini anak saya tadi mainan mercon. Kok gua anjim? Oh ya udah deh, gua cocol dulu gak apa-apa ya bang. Ternyata pak polisi ini Fyodor coy. Dia ngerencanain ini semua biar bisa nyocol Mori tanpa dicurigai dan kabur dari sana ngelewati kerumunan warga. Sama kayak kasusnya Fukuzawa, Mori juga tahu-tahu ambruk setelah dicocol. Abis itu kita diliatin Fyodor ada di sebuah gang. Topi gua kemana bejir? Perasaan di sini tadi. Ini gua bawa bang. Ternyata Dazai ada di sini
coy, dia berhasil nemuin dan ngikutin Fyodor. Dazai tahu kalau Fyodor ini ngincer buku legendaris, sama kayak kasusnya Guild di season 2. Bukunya itu bisa bikin apa yang ditulis jadi nyata, dan tujuan Fyodor tuh pengen bikin dunia ini nggak ada orang yang punya kemampuan khusus. Nah, biar gampang nemuin buku ini, dia manfaatin Nathaniel buat ngebasmi semua pengguna kemampuan khusus, dan juga ngasih racun ke pemimpin kelompok besar yaitu Fukuzawa dan Mori. Terus Dazai tanya, emang racun apaan yang dikasih sama Fyodor? Ternyata ini tuh racun yang dia dapat dari kawan penjahatnya. Tapi kalau salah satu korban mati, racun di korban lain tuh otomatis bakal hilang. Jadi intinya antara Fukuzawa dan Mori harus mati salah satu. Setelah ngejelasin ini, tahu-tahu Dazai, nying, usus gua sakit. Setelah Dazai dilumpuhin, Fyodor pergi dari tempat ini. Terus Dazai ditemuin sama Astuti dan Kyoka. Berita tentang racun ini udah nyebar ke mafia dan juga ormas dukun. Dua kelompok ini jelas bentrok lah. Si mafia pengen ngebunuh Fukuzawa, ormas dukun pengen ngebunuh Mori. Cuma ormas dukun gak bisa langsung bergerak karena Dazai sementara lagi dioperasi. Terus tahu-tahu Astuti datang. Dia panik, katanya kelompok mafia tuh udah ngepung gedung mereka. Langsung bingung dong mereka semua. Kalau mau dilawan juga setor nyawa doang. Terus Ranpo keluar, dia bilang katanya Fukuzawa nyuruh mereka bertahan. Lah bang, bukannya Fukuzawa tepar ya? Kok bisa ngomong? Lah ya kagak tahu, tanya aja itu sama Ranpo. Pokoknya di sini Ranpo nyuruh Kunikida buat sementara mimpin kelompok ormas. Semua anggota ormas langsung siaga tuh ngejagain kamar Fukuzawa. Mafia nggak mau kalah juga. Cuya manggil Akutagawa dan kelompok Kadal Ireng. Gimana nih, mau buy one? Tapi bohong, ini ternyata ilusi dari Tanizaki doang. Dia sengaja jadi umpan biar teman-teman yang lain bisa kabur dan ngebawa Fukuzawa pergi. Lah, kalau gitu Tanizaki bisa mati dong bang? Enggak. Tanizaki bilang ke kelompok mafia kalau sekarang ini ormas dukun mau nangkap orang yang bikin racun. Jadi walaupun ditawan, Tanizaki nggak bakal dibunuh. Soalnya kalau ormas berhasil, bos mafia juga bisa selamat dari racun ini. Sekarang ke Kunikida dan Astuti yang sampai di suatu tempat. Katanya orang yang ngendaliin racun ada di sini. Namanya Pushkin. Assalamualaikum mamang. Sayang banget waktu mereka nyergap si pelaku udah kabur. Ternyata orang ini udah dapat info dan dia nyuruh anak-anak lain buat nahan Kunikida dan Astuti. Terus Astuti nemuin lorong rahasia. Ternyata lorong ini nembus ke gorong-gorong. Ketemu nih sama Pushkin dan mau dikejar. Cuma anjay, Astuti sang pesulap mentalis. Cuma Kunikida sama Astuti harus mundur gegara dihadang sama bocil FF yang bawa Uzi. Karena mereka nggak bisa ngebunuh anak-anak, akhirnya Kunikida nge-counter pakai gas air mata. Nah, kalau bocil FF udah buta map gini kan enak bisa kabur. Cuma ada satu bocah yang masih bisa nodongin senjata ke arah Astuti. Untungnya ini anak berhasil dilumpuhin sama Kunikida. Ya walaupun Kunikida aslinya nggak tega, cuma ya mau gimana lagi. Terus waktu mereka mau lanjut ngejar Pushkin, mereka dihadang sama bocil FF yang lain. Anak ini dikalungin granat coy. Akhirnya Kunikida nyuruh Astuti pergi duluan dan nangkep Pushkin. Terus anak ini dibujuk lah sama Kunikida biar dia nggak ngeledakin granatnya. Ayo adek, nanti om kasih diamond FF deh. Tapi anak ini kayak udah dicuci otaknya sama Fyodor dan dia tetap narik pelatuk granatnya. Ngelihat anak ini tewas, langsung kena mental habis-habisan nih mamang Kunikida. Pindah ke Astuti, dia berhasil ngejar Pushkin dan nangkep orang ini. Cuma pas ditangkep, Pushkin ngomongnya kagak nyambung. Selain itu, Pushkin tuh kagak punya kemampuan khusus. Bingung dong Astuti, salah tangkep nih jangan-jangan. Terus Pushkin ngasih berkas yang katanya dikasih sama Fyodor. Di berkas ini tuh ada informasi tentang orang yang punya kemampuan bikin virus. Setelah berkas ini dilihat sama Ranpo, emang bener mereka salah tangkep. Dan dugaan Ranpo ternyata salah. Wanjir, seorang Ranpo bisa ditipu cok. Nah, karena mereka gagal nangkep orang yang bikin racunnya, nyawa Tanizaki sekarang dalam bahaya nih. Pindah ke Tanizaki, dia ada di markas mafia. Karena ormas gagal nangkap pelakunya, dia dikasih tawaran nih biar nggak dibunuh, yaitu jadi mata-mata. Tanizaki jelas kagak mau lah. Cuma Hirotsu bilang kalau Tanizaki nolak, dia bakal nyuruh Gin buat ngebunuh adeknya. Makin kagak terima dong Tanizaki kalau udah nyenggol masalah adeknya. Terus Tanizaki ternyata nyimpen sobekan kertas dari Kunikida. Setelah kertas ini dikeluarin, Kunikida langsung sadar dan ngucapin mantra buat bikin pisau. Setelah berhasil lepas, Tanizaki ngeluarin ilmu dukunya dan kabur dari tempat ini. Ternyata tujuan ormas tuh bukan negosiasi sama mafia. Tujuan utama mereka adalah ngebunuh bos mafia. Setelah berhasil nyusup, sekarang Tanizaki ada di kamar Mori dan bakal menghabisi bos mafia ini.
Tenang coy, Tanizaki belum mokat. Ini ilusinya doang. Cuma Koyo tuh juga brutal kalau tarung. Dia motong hampir semua ruangan ini yang bikin Tanizaki ke pojok. Tapi untungnya dia berhasil diselamatin sama Kyoka dan ngebawa Tanizaki kabur dari sana. Terus Astuti dan kawan-kawan datang buat ngejemput mereka. Pindah bentar ke Fukuzawa, dia ada di ruangannya Lucy. Dia tahu-tahu sadar dan bilang kalau ormas jangan tarung ngelawan mafia. Sekarang ke Astuti dan kawan-kawan, walaupun mereka dapat wasiat dari Fukuzawa buat jangan tarung ngelawan mafia, Ranpo ini nggak mau nurut. Soalnya mau mereka tarung atau enggak, mafia ini pasti bakal ngelakuin cara licik biar ormas mau nyerahin Fukuzawa. Misal nyulik adik lah, saudara lah. Jadi ya mending tarung aja sekalian. Semua orang di sini mutusin buat tarung kecuali Kunikida. Dia kayak masih kena mental gitu, ngelihat ada bocah metong di depan matanya. Cuma Ranpo bilang kalau Kunikida tuh salah satu orang paling kuat di ormas. Makanya musuh pasti pengen ngancurin mentalnya Kunikida. Terus Astuti disuruh sama Ranpo buat ngecek Katai. Soalnya waktu itu kan dia disuruh meriksa remote tuh. Siapa tahu mereka bisa dapat info tambahan. Sekarang ke pintu depan markas mafia yang diobrak-abrik sama Kenji pakai kekuatannya yang udah macam Hulk ini. Thank you Ngap, gua masuk. Siap, hati-hati. Selain itu kita diliatin juga sama Chuya. Tadinya dia mau bantuin garis depan. Cuma dihadang sama Ranpo. Kenapa lu yang ngelawan anjir? Lu kan kagak bisa tarung. Digebuk gravitasinya juga lu penyet ntar what? Ternyata Chuya disedot ke buku yang dibikin sama Po coy. Wanjir pintar juga si Ranpo. Wah hahaha. Jangankan Ranpo, mafia juga bakal mati di buku gua. Kalau Ranpo mati gua ngapain cok? Pindah ke Astuti, dia sama Kunikida datang ke tempat Katai. Tapi rumahnya kosong coy. Terobos aja lah anjing. Weh bang mau ngapain? Jebol anjing. Ternyata ini tuh ruangan yang nyimpen rekaman CCTV. Nah, dari rekaman CCTV ini mereka ngeliat kalau Katai ditembak sama Fyodor. What? Next kita bakal ngeliat Higuchi yang sekarang lagi diserang sama Kyoka. Kyoka minta ke Higuchi buat ngasih tahu kode ruangan tempat bos mafia dirawat. Cuma Kyoka tahu-tahu dijatuhin ke bawah sama seseorang yaitu Akutagawa. Akhirnya tarung deh mereka berdua. Setelah pertarungan ini, bukannya makin sengit, Akutagawa malah ngerasa seneng. Akutagawa ngerasa kalau Kyoka tuh nggak kayak dulu lagi, dimana anak ini pengennya balas dendam mulu. Akutagawa seneng sekarang Kyoka udah nemuin jati dirinya dan nemuin kehidupan yang lebih baik. Terus Akutagawa dapat laporan dari Higuchi buat mundur, soalnya kembang api lemon bakal dimulai. Pindah ke anggota ormas lain yang tarung di pintu depan, mereka masih ribet karena diberondong peluru. Tapi tahu-tahu tembakannya berhenti. Terus Kaji datang ke tempat ini dan ngebombardir mereka pakai ratusan atau mungkin ribuan bom lemon. Sementara ke Fukuzawa, dia mulai siuman walaupun racunnya belum sembuh. Terus dari walkie-talkie, dia ngedenger pasukan ormas lagi tarung dan juga Katai yang dibunuh sama Fyodor. Langsung kaget nih Fukuzawa. Terus dia mau cabut dari tempat ini. Walaupun Lucy tahu Fukuzawa mau pergi, dia nggak nahan sama sekali. Dia tahu mungkin Fukuzawa emang punya rencana lain. Pindah ke kantor ormas, selesai tawuran mereka dapat laporan kalau Fukuzawa menghilang. Gak cuma ormas doang, kelompok mafia juga kaget. Hal yang sama terjadi, yaitu bos mereka hilang entah kemana. Terus Hirotsu datang. Mungkin bos mereka pergi karena Mori pengen ngelindungi kelompok mafia. Dan katanya dari laporan penjaga, Mori itu pergi karena kemauan dia sendiri. Sekarang ke Naomi dan Haruno, dua cewek ini lagi ribut gegara kucing kesayangan mereka pergi. Nah, kebiasaannya kalau kucing ini pergi pasti bakal ada insiden. Dan kita ngelihat kucing ini tahu-tahu lewat di depan Tanizaki yang lagi teleponan sama Dazai buat ngasih laporan terkini. Lanjut, sekarang kita ngelihat Mori yang ternyata dia tuh ketemuan sama Fukuzawa. Wah, apalagi nih? Mereka mau tarung nih, sekalian nentuin siapa yang bakal selamat dari racun di tubuh mereka. Daripada kelompok kita metong semua, mending buy one buy, cok. Oke, gua pakai assassin, gua mage. Kita flashback dulu coy ke masa lalu, di mana Fukuzawa tuh dulu seorang pembunuh bayaran. Dia diminta sama gurunya yaitu Natsume buat ngawal seorang dokter bawah tanah yaitu Mori. Singkat cerita, Mori ini ketangkep sama kelompok kriminal. Karena Mori ini sering jadi dokternya kelompok mafia, mereka ngancem Mori buat ngebocorin lokasi gudang senjatanya mafia. Tapi tidak semudah itu coy. Fukuzawa tahu-tahu dateng. Lah, pasukan gua kemana semua cok? Berisik lu ireng, dah gua bantai semua. Setelah ngalahin semua musuhnya, Mori
sama Fukuzawa nih bilang kalau mereka ngikutin arahan dari Natsume buat ngejalanin proyek tripartit, di mana proyek ini tuh isinya mafia yang nguasain dunia malam, pemerintah dan biro di siang hari, dan ormas di sore hari. Tapi setelah proyek ini jalan, Natsume pensiun dan mereka nggak tahu kekuatan sebenarnya dari Natsume. Pindah bentar ke Dazai, waktu teleponan sama Tanizaki, dia sempat ngebahas tentang Natsume. Katanya dia tuh pemilik kemampuan legendaris. Tiba-tiba ada kucingnya Naomi dan Haruno lewat sambil bawa ikan asin, dan ternyata ada memori kecil di dalam ikan asin ini. Sementara Kak Astuti dan Kunikida di tempat Katai, Kunikida bilang kalau Katai masih hidup. Soalnya setelah ngeliat rekaman CCTV, Kunikida sadar selimut yang dipakai tuh bukan selimutnya Katai. Mungkin selimut itu tuh anti peluru. Cuma yang bikin bingung nih, siapa sih orang yang ngebantuin Katai? Lanjut ke pertarungan Fukuzawa dan Mori. Cuma waktu mau di end, tahu-tahu datang si kucing garong dan kucing ini tahu-tahu berubah jadi manusia. Fukuzawa sama Mori juga kaget karena orang ini adalah Natsume. Oh alah, ini orangnya. Di sana juga ternyata ada Katai coy. Ngapain wibu satu ini cok? Natsume rada emosi nih. Muridnya udah dikasih kepercayaan jadi ketua kelompok masing-masing. Akhirnya malah ribut sendiri. Natsume juga ngasih info kalau Katai udah berhasil nemuin lokasi Fyodor dan nyerahin info ini ke Dazai. Terus Natsume bilang kedua muridnya ini buat ngebuktiin kalau mereka itu bisa dipercaya buat jadi pemimpin kelompok mereka. Pindah ke tempat lain. Bang, lepasin gua bang. Tantrum lu berdua kalau gua lepas. Jadi mereka berdua itu diminta Dazai buat nangkep dua orang. Pertama, orang yang bikin racunnya. Kedua, Fyodor. Kalau berhasil, ya yang paling penting orang yang bikin racun ketangkep dah. Bang, gak bisa gua bang kerja sama nih orang. Bisa kok bisa. Ya kan aku Tagawa? Setuju. Nurut anjir. Lu beneran aku Tagawa? Iya. Mau kerja bareng? Iya. Berapa harga oli samping Ereking? Iya. Mode tolol ini mah. Singkat cerita, mereka sampai di lokasi. Cuma tempat ini penjagaannya ketat. Nah, mereka harus ngehindari penjaga dan juga sensor di dalam goa ini. Aku Tagawa main terbang aja tuh, terus nyusup dari atas. Gantian Astuti nih, dia malah mau nerobos dari depan. Bahaya anjim. What? Kenceng juga lu. Terus dua jamet ini di dalam goa tuh masih adu bacot. Apalagi ini tugas dari Dazai. Otomatis aku Tagawa harus ngelakuin ini dengan sempurna. Kalau sampai Astuti ngehalangin, bisa aja dibunuh dia sama aku Tagawa. Kerja yang bener lah woi. Pantas aja lu ditinggalin Dazai. Apa lu bilang? Iya sih bener. Baperkah ini anak? Bang, tadi canda doang bang, elah. Terus nggak jauh dari sana, mereka ketemu sama dua orang penjaga. Bukannya sembunyi, dua orang ini malah dijadiin tawanan sama aku Tagawa. Mereka diminta buat ngebocorin lokasi bosnya. Cuma dua penjaga ini kagak tahu. Mereka tuh cuma penjaga doang. Bahkan muka bosnya kayak apa juga nggak pernah lihat mereka. Tapi untungnya penjaga ini tahu sebuah ruangan rahasia di goa ini yang kemungkinan ini tuh ruangan bosnya. Pindah ke Fyodor, sekarang dia lagi teleponan sama mata-mata dari mafia. Di sini juga ada Ivan, anak buahnya. Setelah dikasih informasi, mafia ini minta bom yang ada di tubuhnya dijinakin. Oh itu ya, tarik aja kabel warna biru, tapi bohong. Pindah ke Astuti dan aku Tagawa, mereka sampai di ruangan rahasia. Cuma pintunya tuh dikunci pakai kode. Akhirnya mereka minta Katai buat mecahin kodenya. Setelah nungguin, Katai bilang kalau Pushkin, orang yang bikin racun, ada di dekat mereka. Dan ternyata Pushkin langsung kabur pakai ini apa sih namanya? Gerobak. Ya itulah pokoknya, aku Tagawa juga bawa gerobak lain. Cuma tahu-tahu dia tepar. Ternyata tembakan tadi juga ada racunnya coy. Tapi nggak masalah, tujuan mereka itu buat nangkep Pushkin. Terus di perjalanan mereka ditelepon Dazai. Mereka dikasih tahu jangan sampai kena luka sama Pushkin. Telat bang, telat. Selain itu Dazai juga nyuruh buat nyerahin masalah Fyodor. Jadi mereka bisa fokus nangkep Pushkin. Nah tiba-tiba Pushkin ngeledakin rel coy. Tapi itu bukan masalah karena ada odong-odong Astuti. Mantap. Kencengan dikit lah cok. Udah numpang berisik lu anjim. Tapi sayang, waktu mereka hampir berhasil nangkep Pushkin, muncul nih Ivan bukan Gunawan, salah satu anak buah Fyodor yang bisa bikin golem raksasa. Karena mereka nggak mau kehilangan jejaknya Pushkin, Astuti dan aku Tagawa harus ngalahin Ivan secepat mungkin.
Karena musuh terlalu kuat, mereka berdua akhirnya kerjasama buat ngalahin si manusia batu ini. Tapi ternyata yang mereka kalahin cuma klon. Sampai akhirnya mereka kesedot sama lumpur buatan Ivan. Apakah mereka kalah? Enggak dong, kelar nanti ceritanya. Mereka sekarang gabungin kekuatan coy, sama kayak waktu ngelawan Guild. Tapi bedanya yang ini lebih OP. Akutagawa ngelapisin cakar harimaunya Astuti pakai kekuatan Rashomonnya. Dimana cakarnya ini nggak cuma motong buah-buahan doang, cakarnya juga bisa motong gaji karyawan. Cakarnya juga bisa motong ruang coy. Bingung kan lu pada motong ruang gimana? Sama gue juga. Ya intinya nggak ada hal yang nggak bisa dipotong sama Astuti. Terus kita diliatin sama Pushkin yang berhasil kabur dari goa. Cuma dia langsung ketemu sama Fukuzawa dan Mori di pintu keluar bareng sama anak buah mereka. Oh, si jambul ini yang bikin kita susah. Bang, ampun bang, please, nanti gua hapus racunnya. Ya udah kita lepasin aja kali ya. Selamat. Ya kali anjing. Pindah ke Astuti dan Akutagawa, mereka datang ke tempat persembunyian Fyodor. Tapi Mamang Fyodor hilang coy. Terus Ivan ketawa-tawa. Mau lu cari sampai Mujan nemuin bunga juga kagak bakal ketemu. Ternyata dari awal Fyodor tuh nggak ada di sini coy. Dia lagi nongki di tempat lain. Terus Fyodor mau kabur nih ke kota lain. Cuma dia langsung terkejoet abis. Ngopi nggak ajak-ajak bang? Lah anjir! Ternyata Dazai itu ngajak Francis buat kerja sama coy. Francis kan punya Eyes of God tuh, sistem yang bisa ngenalin muka orang dari CCTV. Nah, Francis bersedia bantu dengan syarat dia bakal ngambil salah satu harta yang sempat diambil sama Fyodor. Gak lama kemudian datang pasukan pemerintah dan juga Anggo. Dia diminta Dazai buat ngamanin Fyodor. Tapi waktu mau ditangkep, orang yang megang Fyodor nih tahu-tahu tewas di tempat coy. Cuma Fyodor tetap nurut aja dibawa sama Anggo. Soalnya dia bisa ditembak di tempat juga. Kekuatan dia apa dah? Kagak tahu. Tanya no sama yang buat cerita. Setelah Fyodor ditangkap, Ormas Dukun ngadain pesta nih. Anjir, kita nggak nurut sama bos buat jangan lawan mafia. Bisa putus pala kita, cok. Wah, iya kah? Mau lihat dong? Wah, nggak sehat nih orang. Selain itu, kita juga ngelihat Dazai ngobrol sama Astuti. Gimana tarung bareng Andika kangen band? Nggak lagi-lagi dah bang sama Jamet itu. Astuti juga bilang mereka tuh sempat bikin kesepakatan kalau Akutagawa ngajak Astuti bayuan 6 bulan lagi. Astuti mau-mau aja, tapi dengan syarat dalam 6 bulan itu Akutagawa nggak boleh ngebunuh orang. Jadi season selanjutnya mungkin kita bakal ngeliat duel 2 Jamet ini. Terus Astuti dan Dazai bersulang buat menutup cerita ini. Buah kekok. Gila. Season ini banyak banget plot twist-nya coy. Apalagi penjahat yang kali ini sama pinternya kayak Dazai. Bejir lah, gokil abis ceritanya. Kalau menurut kalian gimana nih? Season 3 banyak epic momennya nggak coy? Tulis di kolom komen menurut kalian gimana? Dan perlu lanjut nggak nih bahas season selanjutnya? Oke deh, segitu dulu cerita hari ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Tombol lonceng jangan lupa dipencet biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Anime. See you coy. Ciao.